يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد jamaah salat yang dirahmati Allah, segala puji kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya, terutama sekali nikmat Islam dan nikmat iman, yang mana Allah tidak karuniakan merata kepada semua orang kecuali orang-orang yang Allah pilih sebagai orang berislam. Dan salawat serta salam bagi junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kita mengetahui ragu-ragu mana yang bisa kita hindari agar kita tidak terjerumus ke dalam neraka Allah Ta'ala, dan jalan-jalan mana yang harus kita tempuh untuk menuju surga Allah Ta'ala. Jamaah salat dan rahmat Allah, sebuah renungan kecil, sebuah tulisan dari sahabat kita sama kaum muslimin. Beliau menuliskan perkara seorang ayah yang tidak belajar agama, bagaimana dia akan mengajari istrinya perkara agama. Seorang istri, seorang ibu yang tidak mau belajar agama, bagaimana dia akan mengajari anak-anaknya agama Allah Ta'ala, yaitu Islam. Dan seorang anak yang tidak belajar agama Islam karena kedua orang tuanya tidak mau belajar agama Islam, atau minim dalam belajar agama Islam, atau mungkin bahkan naudzubillah tidak mau tahu tentang agama Islam, bagaimana nanti diharapkan anak-anaknya akan mendoakan kedua orang tuanya. Sama mampu kita kenal doa yang kita sering baca, insyaallah, Rabbi firli wa li walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Seorang anak tidak akan bisa melakukan doa itu kalau dia tidak pernah dikenalkan tentang agama ini. Jamaah salat dan rahmat Allah, pembahasan kali ini adalah kiat-kiat seputar keluar dari kesulitan yang kita hadapi. Allah Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, maka Allah akan jadikan baginya jalan keluar. Dan di dalam takwa adalah termasuk di dalamnya adalah taubat. Taubat itu adalah salah satu takwa. Bentuk takwa adalah taubat. Dan cara-cara mudah yang bisa kita laksanakan, seperti kita tahu, saat kita merasa berdosa, kita ucapkan astagfirullah. Kadang ada yang membaca astagfirullahaladzim, atau ada yang membaca astagfirullah wa atubu ilaih. Dan ketiga-tiganya boleh, tidak masalah. Itu adalah cara-cara dari sekian banyak cara bertaubat. Dan sebagaimana kita ketahui, doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam ketika beliau melanggar perintah Allah Ta'ala, dilarang untuk makan buah kuldi di surga, tapi beliau dengan tipuan iblis tergoda busuk rayu akhirnya memakan buah kuldi. Maka kita kenal doa yang masyhur, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu adalah pengakuan kezaliman diri dari Nabi Adam, yang mana beliau berkata di akhir
logikanya saat kita mencari tambahan pahala, dosa kita insya Allah kita tekan. Kalau kadar dosanya 10 poinnya, dosanya 10 poin, pahala 2 poin, kita tukar dengan bacaan-bacaan zikir subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Dan demikianlah yang disampaikan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat, perbanyaklah zikir subhanallah wa bihamdi. Karena zikir yang paling Allah cintai adalah zikir sederhana yang sama kita sudah ucapkan berkali-kali, insyaallah. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi, subhanallah wa bihamdi. Dan yang kelima adalah sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Al-Asy'ari, perkara Nabi Yunus yang menzalimi dirinya sendiri dihukum oleh Allah, dikurung di dalam perut ikan, dan doa yang beliau baca adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Beliau Nabi Yunus alaihissalam membaca berulang-ulang doa itu sampai Allah selesaikan urusannya, terkurung terjebak di dalam perut ikan raksasa. Dan dari Syekh Asy'ari tadi disampaikan, saat kita merasa urusan kita itu begitu genting, saat kita tidak ada sepeser pun rupiah, ya boleh juga kata seperti itu, dalam dompet kita, saat masalah itu seolah-olah tiada ujung, saat hati kita sudah benar-benar buntu dengan jalan keluar, maka banyak-banyaklah ucapkan doa Nabi Yunus, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, diulang-ulang terus. Dan insyaallah disampaikan oleh para ulama, kulminasi tertinggi masalah itu saat masalah terasa amat sangat berat, insyaallah tidak lama kemudian masalah itu akan terselesaikan. Tapi kuncinya apabila kita bertakwa kepada Allah Ta'ala. Tips terakhir sebelum kami akhiri pertemuan kita hari ini, bagaimana cara membaca doa dan zikir tadi saat kita berkendara, saat kita berhenti di perempatan lampu merah, saat kita menuju tempat tujuan, saat kita merasa gundah. Maka panjenengan sekalian, kita sekalian, monggo dipilih mana yang paling mantap, paling nyaman, paling ringan,